Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan ya. Dan juga ada 11 saham sektor kebatubara lagi. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke ISG. Hari ini ditutup menguat 30 poin ke harga 6.684, 0,46%, dan transaksi kembali sepi dan sekarang ada di 8,8 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini rebound tapi MACD-nya sudah mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 makin dalam terbentuknya. Takutnya ini rebound biasa ya. Nanti dia turun lagi. Dan kondisi seperti ini, kalaupun nanti minggu depan ada tarikan yang cukup kuat ya untuk ISG, mentok ISG itu paling ya area ini 6.850 itulah ya. Berarti kalaupun bisa naik minggu depan tuh paling 1,5%, 2% lah kemungkinan besar loh. Tapi ini disclaimer on ya. Ya 2,5% lah ya paling tarikannya ke harga 6.850. Kalau memang ini sinyal untuk dia mencoba kembali pola teknik reboundnya, berarti pola ada indikasi pola dead cat bond, dan ya sandarannya itu mentoknya 6.850. Kalaupun rebound, kalau dia merah lagi ya sangat berpeluang menurut saya untuk ISG. Kalau gagal bertahan di atas 6.700 ini, nggak mampu naik lagi minggu depan ke 6.500 ya. Tapi nggak masalah ya kalau Bapak Ibu yang pegang saham-saham berfundamental bagus, sabar aja, tinggal average down misalnya turun 7%, 8%. Kalau dilihat dari candle weekly, ya mestinya 6.500 nih tumpuan terakhirnya ya. Tapi ini di area support juga, support minor 6.600. Tadi dia mantul dari 6.600, tapi ya masih sama gambarannya. Kalaupun naik menurut saya itu 6850. Resistennya ini potensi besar susah untuk dia tembus ya. Jadi dia akan masih di dalam downtrend channelnya ini. Jadi kalaupun rebound ya mentok area ini. Apakah ini pola imported and holder nanti akan terbentuk? Kalau kondisi market ekonomi juga jelek ya belum ya. Tapi kita lihat aja ya, kita ikutin aja kemana arahnya. Kita sebagai trader tuh nggak bisa mengendalikan market ya. Kita hanya bisa bereaksi. Kalau mesti stop loss dulu ya. Nanti buyback di bawah. Seperti itu aja. Atau average down kalau saham-saham berfundamental bagus. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2.440, terkoreksi 0,81%. Kalau dia transaksi asing belum kelihatan, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi yang perkiraan bisa mantul ternyata nggak mantul-mantul dan ya nutup gap ya. Dan akhirnya memang sampai area 2.400-nya. Tadi dia open gap down tapi kemudian ditarik naik. Tadi lumayan ya, bisa naik sekitar 3% tuh dari harga bawahnya tuh. Kalau ada yang nangkap pisau jatuh di area support ya tadi bisa bungkus kan. Kalau nggak bungkus sekarang paling masih floating profit 1%, mungkin 1,5%. Dan kondisi seperti ini mungkin nggak dia kembali uptrend. Kecil kemungkinan. Dia akan masih di dalam downtrend channelnya. Kalaupun rebound bukannya ke 2.800 lagi, dia ke area ini. Ini kan ditarik nanti. Dia itu akan nurut trendline downtrendnya ini. Jadi kalaupun naik, paling naiknya ke sini ya. Ke area 2.700 tuh siap-siap turun lagi ya. Pokoknya kalaupun ada yang spek buy di 2.400 ya stop loss lagi kalau dia jebol. Kalau pakai average down ya silahkan atur aja ya. Dan saya juga belum ada masuk untuk saham-saham batubara. Kemarin ada nangkap pisau jatuh di Adro aja di 3.090 dan masih floating profit. Besok kalau jebol support ya cut loss aja. Itu aja ya. Berarti kayak potensi cut lossnya sekitar 4%. Jadi seperti itu untuk Indi. Kondisi seperti ini kalau dilihat ini buangannya juga besar ya. Volumenya tuh 2 kali lipat volume biasanya. Biasanya ya lanjutan turun. Kalau dilihat ini dari candle weekly-nya ini bisa ditarik tren dari bawah. Menurut saya support kuatnya tetap pakai 2000 sampai 2200 ini. Area ini nih akan menjadi sandaran terakhirnya kalau dia turun. Coba dihitung dari atas ya peak-nya. Dia tuh udah turun berapa persen. Kalau misalnya ke 2000, 40% ya wajar aja ya. Kalau biasanya dia turun itu berapa persen normalnya? 31%. Tapi kalau lagi downtrend, dia pernah turun sampai 90% ya. Waduh, ini cukup luar biasa. Oh, ini waktu 2018 memang lagi downtrend dan kondisi seperti ini mungkin gak dia mengulangi waktu 2018
Menurut saya sih enggak ya, maksimal 2000 itu. Dari atas tadi berapa ya, coba hitung. 40% kalau 1800 ya inilah ya, menurut saya sih 40 sampai 50% itu aja penurunannya dari harga tertingginya dan siap-siap naik lagi. Jadi saham itu histori akan terulang, cuman nggak pas banget 50%, 40%, pasti sekitaran itu tuh pasti ada jadi bottom. Jadi kita tinggal hitung-hitung aja di mana average down ya mestinya di 40 sampai 60% penurunan tuh sudah mulai siap-siap ancang-ancang dia konsolidasi untuk naik lagi, biasanya seperti itu. Tapi itu disclaimer on ya. Untuk Indi, jadi kalaupun rebound, menurut saya rebound terbatas. Jadi sebulan ke depan tuh peluang besar sih masih bisa turun. Itu ya untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Adro yang ditutup menguat 1,29% ke harga 3.140. Kalau dia transaksi asing belum dibuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro juga dari semenjak hari Rabu saya infokan di hari Kamis itu penurunan 3 sampai 5%, 6% tuh bisa beli Adro untuk mampatin hari ini ya, dan supportnya 3000 ya, jebol itu tinggalin aja. Jadi tinggal nunggu momentum, mungkin nggak ada technical rebound, ada peluang technical reboundnya itu bisa sampai nutup gapnya ini ya, 3300 atau 3400. Kalau dilihat dari candle weekly-nya buangan besar, kalau dilihat ya bisa sampai 2400 2600 ini ya, kalau sampai jebol 3000-nya itu untuk Adro. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Kalaupun ada yang beli di harga penutupan, menurut saya 3000 tuh harga psikologis, jangan sampai tutup di bawah itu. Kalau enggak ada peluang bisa ke 2600 2500. Tapi setiap penurunan Adro tuh bisa dimanfaatin cari profit. Hari ini aja kalau Bapak Ibu manfaatin tuh bisa dapat profit kan. Cuman ya profitnya tipis-tipis saja lah. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1560, terkoreksi 0,31%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ADMR hari ini ada sentimen juga, info news kalau ada investor baru masuk di ADMR. Dan kelihatannya doji volume lumayan meningkat. Tapi ini kalau digambar chartnya, ini kan kelihatan digagal terus tembus, dan sebenarnya ini udah patah trennya, atau nggak usah pakai tren itu aja, ini area konsolidasinya 1600 supportnya udah dijebol, mungkin nggak naik ya, bisa terjadi naik, cuman menurut saya tetap ya peluang besar arahnya turun. Jadi kalaupun ada technical rebound itu manfaatin cuan bungkus saja. Jadi sangat berpeluang untuk ADMR itu peluangnya bisa turun lebih dalam. Mentok kalaupun rebound mungkin ya bisa lah 9 sampai 10% maksimal loh ya. Menurut pandangan saya dia akan menguji EMA 20 EMA 60 ini aja. Kalaupun reboundnya segini terus siap-siap itu, bahkan mungkin ya paling uji 1640 1630 tuh udah ke bawah. Target penurunan kalau dihitung ini ada pola rising wedge atau uptrend channel, bisa juga dibilang seperti itu dengan kondisi seperti ini, atau bisa dipakai Fibonacci seperti ini. Arah penurunan terlalu dalam ya kalau ke 1600, tapi ya itu sangat terlalu dalam ya ke 1100 1200, tapi itu sangat ada peluang karena itu dulunya adalah area resisten yang susah ditembus dia dan akhirnya break. Seperti ini gambarannya untuk target penurunan ADMR, tapi belum pasti tercapai ya. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Mau ada investor baru, mau ada apapun dalam kondisi ISG seperti ini ya tetap arahnya turun. Nanti baru mungkin dikumpulin lagi atau di markdown akumulasi, tetap di bawah turun ya. Kita trader retail ini kan nggak kuat uangnya, jadi ya pakai stop loss dulu, kecuali Bapak Ibu sabar dan menunggu. Itu aja ya untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3.430, menguat 0,58%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PTBA kondisi seperti ini, trend uptrendnya juga sudah patah dan ya arahnya ke bawah ya, ke 3.200 itu. Setelah itu mungkin nggak ke 3.000. Ada peluang juga, cuman kalau dilihat loh ya, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement seperti apa nih, dari swing low ke swing high, golden rasionya di 3000 ya. 3000 tuh semestinya lah ya maksimal penurunannya. Habis itu dia konsolidasi, mungkin baru nanjak lagi sambil menunggu laporan keuangan tahunan di bulan Maret atau April.
ya. Jadi 2 bulan ke depan tuh bisa jadi dia di bawah tapi di akum nantinya ya. Mestinya di area ini nih ada konsolidasi kalau dia sampai ya. Area 3000 sampai 3200 nih area konsolidasinya. Kalaupun offset sedikit mungkin 2800 itu maksimalnya ya. Dari harga sekarang, tapi ini disclaimer on, belum pasti tercapai dan belum tentu juga sesuai dengan analisa saya. Berarti harus turun sekitar 18% lagi dari harga tertingginya 2830. Ya segitulah ya. 30-40% itu menurut saya sih udah dalam. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya, nih lihat ya. Ini kan dia belum nge-retest double bottom-nya di time frame weekly atau cup and handle, apalah itu, apapun itu polanya, tapi tetap neckline. Ya, neckline-nya di 2800-3000 itu maksimal. Jadi kemungkinan ini kan dia berhasil break, tapi ini time frame-nya lebih panjang weekly dan ya koreksi dulu dan baru naik lagi. Tetap ya, sepertinya ada peluang untuk PTBA kembali uptrend di tahun ini, tapi minornya uptrend aja ya. Jadi itu menurut saya harga ideal kalau sampai dapat di 3000, 3100, 2900 tuh area ideal untuk beli. Best price-nya tinggal nunggu aja, merem aja tuh sambil kerja, ditinggal aja itu udah siap-siap ke atas. Atau misalnya kalaupun Bapak Ibu ada yang beli di 3430, 3600, tunggu dia di bawah aja. Average down-nya di 3100 ke bawah lah, atau 3000 itu udah tinggal merem aja. Semestinya ini double bottom dan rebound. Dan ini kan belum ada di retest kalau di time frame weekly. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang hari ini menguat tipis 0,71% ke harga 35.400. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal ITMG kondisi seperti ini, mau lihat dulu candle weekly-nya seperti apa pergerakannya, ya sama ya. Kalaupun turun dia paling 10-15% lagi lah ya kemungkinan. Tapi ini disclaimer on ya. Ya 10% mungkin, mentok-mentok 28.000 20%. Ya itu maksimal lah ya. Menurut saya sih best price buy kalau sampai dapat di 28.000 itu. 30.000 itu juga menarik. Udah semestinya nih kalau di time frame weekly-nya ini dia akan berhasil break, retest dulu lah ya. Ini pola pattern black bisa juga. Terus baru dia naik lagi ya. Pokoknya lihat 30.000 itu bisa sangat berpeluang mantul, pasti mantul ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG kalau dilihat dari candle weekly-nya ya turun dulu. Ini dia di dalam downtrend channelnya. Biarpun asing beli, kalau bandarnya di markdown terus ya nggak bisa juga, tetap aja ya. Asing juga mikir-mikir juga kalau beli terus tapi sahamnya turun kan bisa habis juga uang untuk average down. Bisa seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berpatokan sama asing lah. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya jangka menengah, mungkin setahun, 2 tahun atau lebih, ya silahkan aja berpatokan sama asing. Cuman ada strategi untuk average down-nya juga ya. Jadi seperti itu, dan kelihatan double top-nya sudah tercapai semestinya ya. Dia rebound dari 35.000, cuma rebound terbatas, mungkin nggak bisa ada technical rebound melanjutkan kenaikan. Kalau ISG naik bisa ada peluang, tapi maksimal loh ya. Kalau saya lihat 37.500 itulah area ini. Nih ya, terus siap-siap turun lagi dan masih ada peluang ke 30.000. Itu menurut saya untuk ITMG. Saya nggak pernah benci saham ya. Kalau saya lihat arahnya bawah ya saya bilang ada potensi ke bawah, bukan menakut-nakutin ya. Kalau Bapak Ibu cuman pakai fundamental, PBP, pakai PE, ya jangan lihat teknikal. Teknikal itu mau PE-nya 0,7, 0,5, kalau arahnya turun dulu ya turun dulu. Bisa lebih murah biar pada ambil bawah, nanti naik baru jual lagi. Seperti itu juga asing, bandar. Itu tuh orang-orang pintar, nggak sembarangan juga. Dia ada maksud dan tujuan, mereka akumulasi tapi sahamnya turun juga. Mereka tuh ada maksud dan tujuan, nggak sembarangan juga. Dan mereka juga sudah ada hitung-hitungannya. Nah, kita yang nggak tahu apa skenario mereka, ya kita cuman bisa bereaksi. Karena uang kita sebagai trader ya, ini saya berbicara sebagai trader, terbatas. Ya semestinya exit dulu. Kalau punya harga puncak, harga atas ini ya saya exit dulu. Seharusnya begitu ya. Jadi biar bisa ambil di bawah,
beli dan ketutup rugi yang di atas, seperti itu. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 24.975 terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNTR ini sudah downtrend. Downtrendnya juga parah, strong. Kalau turunannya dari atas udah 35% dan target saya 20.000 itu ada peluang ya untuk UNTR, tapi itu disclaimer on ya, belum pasti ke sana, tapi menurut saya bisa ada ke sana. Trendline uptrend sudah dipatahkan walaupun baru satu candle weekly, bisa aja candle minggu depan naik dan rebound lagi ya bisa kembali uptrend. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, tarik dengan Fibonacci retracement juga bisa ya, dari swing low ke swing high. Oh, ini dari sini aja tariknya ya. Jadi sudah jebol juga 0,618-nya, berat menurut saya kalau dia naik cepet ya. Pasti ada peluang bisa sampai 0,782-nya ini ya di area 22.500 dan bisa sampai area 20.000 itu. Ya patah trennya, mungkin nggak turun lebih dalam. Ya apapun bisa terjadi ya. Cuman kalau dilihat candle seperti ini, hammer bagus nggak volumenya? Volumenya bagus, cuman dia 2 minggu sudah membentuk lower high. Jadi kalau per rebound minggu depan menurut saya itu maksimal 26.000, mungkin lewat sedikit habis itu koreksi lagi. Masih ada berpeluang bisa turun ya. Jadi seperti itu, tapi kalau Bapak Ibu yakin ini candle hammer reversal minggu depan, 1-2 minggu ke depan dia naik ya, yang penting punya trading plan, punya strategi masing-masing, seperti itu aja. Jadi seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 278 menguat 0,72%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Doit 280 276 ya masih bisa lah dia naik, tapi naiknya terbatas lah ya. Ini kebetulan dia itu mantul dari neckline cup and handle-nya ini sebelum rally panjang di tahun 2022 kemarin ya. Di Februari dia rally itu dari 300 ke 620 itu 100% dia naik. Lebih bahkan, dan ya wajar kalau dia distribusi lagi ya, dan ini dia ke area demand-nya lagi, ada akumulasi lagi ya, peluang besar ada nanti. Cuman ya dia akan naik-naik terbatas dulu. Kalaupun rebound, menurut saya reboundnya ya 300 itu maksimal, itu pun kalau bisa, dan mungkin konsolidasi atau bahkan turun lebih dalam ke 240 itu arahnya ya. Kalau dia rebound ya bisa dimanfaatin ya. Pokoknya beli support, kalau mantul jual bungkus saja. Kalau misalnya jebol ya stop loss 2% kah 3% support dijebol ya stop loss. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup dari 1520 terkoreksi 0,65%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Harum di area support 1500 dan kalau bisa jangan sampai jebol. Tapi kondisi seperti ini ya kita lihat aja ya. Apakah dia bisa membentuk double bottom dengan neckline di 1800, dan double bottomnya tuh lumayan ya, potensi upsetnya 20% kalau jalan, dan risknya kecil kalau minat ya. Pokoknya dia tutup di bawah 1500 Senin Selasa, tinggalin lagi stop loss saja nih. Tapi kemungkinan karena sudah 5 minggu dia candlenya merah terus, bisa jadi ada teknik rebound minggu depan. Cuman ya kalau dilihat dari candle weekly-nya dia udah jelek. Kalaupun rebound mungkin ya sini aja, uji 1680 itulah maksimal, dan ya kalau bisa tembus itu bagus. Cuman ya sinyalnya kurang bagus, polanya descending triangle terus membentuk lower high, dan ada pola pattern flag dengan target penurunan bisa sampai 1200. Targetnya di neckline-nya, resistennya dulu sebelum rally panjang. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4110 menguat 4,58%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BSSR mantul dari support 4000, 3800 tuh lumayan ya. Kalau ada yang beli bisa cuan bungkus tuh, beli di 4000, beli di 3900, beli di 4000 aja udah cuan 2,5%, lumayan. Bungkus saja, ngapain mikir-mikir lagi ya. Dan ini apakah bisa lanjut rebound? Bisa, cuman terbatas. Mentok menurut saya 4380 itu aja udah KO lagi, siap-siap koreksi. Dan maksimal menurut saya kondisi seperti ini konsolidasi. Itu maksimalnya aja. Dan sih kalau market jelek
tetap bisa jebol 3.800 ya. Kita lihat aja ya. BSSR support kuatnya 3.800, jangan jebol. Itu aja kalau berminat untuk BSSR. Kalau dilihat candle weekly-nya, dia memang koreksinya volumenya mulai mengecil. Ada peluang lah ya candle hijau minggu depan. Tapi ya kita lihat mampu nggak tembus 4.400-nya. Titik aman pertamanya untuk BSSR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.050, menguat 1,66%. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal ABMM juga ya ini di level psikologisnya 3.000 dan tapi dia terus membentuk lower high. Dan apakah mungkin bisa terjadi double bottom? Ya kuncinya 3.000, jangan jebol, itu aja. Kalau dilihat volume mulai membesar di bawah ini, apakah volume ada markdown akumulasi? Kalau ini markdown akumulasi, semestinya kalau untuk teknik rebound pendek ya, kalau markdown akumulasi berarti Senin Selasa harusnya rebound. Ya, target reboundnya ya 3.400, itulah maksimalnya ya untuk ABMM. Dan hati-hati kalau jebol 3.000, ada pola cup and handle terbalik dengan target penurunan sangat dalam, bisa ke 2.000 sampai 2.200, bisa lebih turun itu. Jadi seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Bian yang hari ini cukup tinggi, naiknya 3,00% ke harga 20.575. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Bian kondisi seperti ini, teknikal rebound biasa, kemungkinan untuk tembus 22.000 juga agak berat ya. Ya kalaupun mentok naiknya ya 22.800 itulah ya. Kalau tembus 23.000 menurut saya sih kecil kemungkinan bisa nembus, itu berat ya. Karena dia sudah membentuk lower high minggu ini. Jadi ada peluang bisa mulai ini kelihatannya bisa mulai distribusi. Cuman kelihatan dari candle weekly-nya koreksi belum kecil. Kita lihat minggu depan aja ya, masih ada tarikan nggak? Karena ya likuiditasnya kecil ya, gampang nariknya. Modal nggak nyampe 200 juta nih bisa tarik panjang kan? Sampai 2.950 nih. Nggak nyampe 200 juta ya. Jadi likuiditas kecil ya gampang naik turunnya lah ya, tergantung market makernya mau naikin nggak, itu aja. Tapi kalau penumpangnya banyak, antrian di bid banyak retail ya bisa jadi diguyur-guyur juga ya, karena ya mereka juga pintar ya, nggak sembarangan naikin barang, itu pasti ada rencananya. Nah kita sebagai retail itu harus hati-hati, apalagi ini Bian harga pucuk ya. Tapi kalau nekat ya stop. 18.000 itu support kuatnya dan di situ ada EMA 20. Jadi seperti itu untuk Bian. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 545, menguat 0,92%. Langsung saja ke teknikalnya untuk Toba. Info kemarin ada Mesop terserap 18,3 juta lembar saham dengan raup 10,8 miliar. Itu dari realisasi private placement berskema program kepemilikan saham, manajemen dan karyawan. Mesop tahap 1. Jadi seperti itu ya. Kalau dilihat Doji mungkin gak ada teknik rebound, ada peluang, tapi rebound terbatas, mungkin maksimal 10% ke 600 terus siap-siap turun lagi. Belum saatnya juga ya naik, malah berpeluang sih lanjut turun. Itu aja ya, kecuali memang bertahan di atas 600. Mampu nggak ya, itu kuncinya 600, bertahan di atas itu bagus. Kalau nggak ya bisa peluang turun lebih dalam, dan akan uji 500 support kuat konsolidasinya atau support perubahan praksi harga 500. Itu semestinya bisa dijaga ya oleh Toba. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilahkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.